Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026 dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Semoga Roh Kudus menerangi langkah hidup kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu dan menghayati sabda bahagia yang diajarkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus. Ajarlah kami menemukan kebahagiaan sejati yang berasal daripada-Mu, dan bukan dari hal-hal yang diajarkan oleh dunia dan bersifat sementara. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasih. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan. Kita bekerja keras, berjuang dan berkorban demi memperoleh hidup yang lebih baik. Namun seringkali kebahagiaan yang dicari dunia diukur dari kekayaan, jabatan, kekuasaan, kesehatan, atau keberhasilan. Ketika itu semua hilang, kebahagiaan pun ikut lenyap. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda tentang kebahagiaan.
Ia memperkenalkan sabda bahagia, sebuah jalan hidup yang mungkin terdengar bertentangan dengan logika dunia. Yesus menyebut berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar akan haus dan kebenaran, yang murah hati, yang membawa damai, bahkan yang dianiaya karena kebenaran. Melalui sabda ini, Yesus mengajak kita melihat bahwa kebahagiaan sejati bukan soal memiliki banyak hal, melainkan memiliki hati yang dekat dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda bahagia merupakan gambaran wajah seorang murid Kristus. Yesus tidak mengatakan bahwa penderitaan itu menyenangkan atau kemiskinan itu tujuan hidup. Namun, ia menegaskan bahwa Allah hadir secara istimewa dalam kehidupan mereka yang tetap berharap kepadanya di tengah segala keterbatasan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, artinya mereka yang menyadari bahwa hidupnya tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di zaman sekarang, manusia sering merasa mampu mengatur segalanya sendiri. Namun, pengalaman hidup mengajarkan bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Saat itulah kita belajar bersandar kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita karena kehilangan orang yang dicintai, sakit berkepanjangan, kegagalan, atau berbagai pergolakan hidup sering membuat seseorang merasa sendiri. Namun Yesus menjanjikan penghiburan bagi mereka yang tetap percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Di tengah dunia yang penuh pertikaian, konflik keluarga, perselisihan sosial, dan berbagai bentuk kekerasan, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa damai. Damai dimulai dari hati yang mau mengampuni dan mengasihi. Sabda bahagia juga mengajarkan bahwa ukuran hidup, ukuran keberhasilan hidup menurut Tuhan berbeda dengan ukuran dunia. Dunia memuji kekuatan, tetapi Tuhan memuji kelemah lembutan. Dunia mengejar keuntungan, tetapi Tuhan mengajarkan belas kasih. Dunia mengagungkan popularitas, tetapi Tuhan memandang kesucian hati. Bagi yang hidup di Papua dan Indonesia yang kaya akan keberagaman, sabda bahagia mengajak kita membangun persaudaraan, saling menghormati, serta menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan sejati lahir ketika kita menjadi berkat bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup sama sekarang, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya masih menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dalam setiap situasi hidup? Apakah saya mampu menemukan kehadiran Tuhan di tengah penderitaan dan kesulitan? Apakah saya menjadi pembawa damai dalam keluarga, lingkungan, dan tempat kerja? Apakah saya memiliki hati yang murah berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan? Apakah saya berani mempertahankan kebenaran dan iman meskipun menghadapi tantangan? Hari ini marilah kita melakukan satu tindakan nyata, menghibur seseorang yang sedang mengalami kesulitan, mengampuni orang yang menyakiti kita, atau membantu yang membutuhkan. Dengan demikian, sabda bahagia tidak hanya bagi orang yang kita dengarkan, tetapi juga untuk kita hidupi. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan di luar diri kita, melainkan pada hubungan kita dengan Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan akan tetap memiliki damai, harapan dan sukacita, bahkan di tengah kesulitan hidup. Semoga sabda bahagia hari ini menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kasih, dan menjadi berkat bagi sama. Dengan demikian kita tidak hanya mengalami kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga memperoleh kebahagiaan kekal yang telah dijanjikan Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda bahagia yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bantulah kami untuk hidup lebih rendah hati, murah hati, mencintai damai, dan setia kepadamu dalam segala keadaan. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkanlah iman kami. Ketika kami mengalami kesedihan, hiburlah hati kami. Ketika kami berhasil, jagalah kami agar tetap rendah hati. Jadikanlah kami pembawa damai dan saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga melalui hidup kami, semakin banyak orang merasakan kehadiran-Mu dan membawa harapan dan sukacita. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.